God. Hai semuanya, kembali lagi di channel Nonton Film. Kali ini saya akan membahas alur cerita film The Flash untuk episode 15. Untuk episode 13 dan 14 tidak saya upload karena beberapa hari yang lalu saya telah upload episode-episode sebelumnya dan terkena disclaim dari YouTube. Jadi untuk episode 13 dan 14 saya tiadakan. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Di awal film diperlihatkan seorang dokter tengah melakukan proses otopsi kepada sebuah mayat. Namun di tengah kegiatannya tersebut, tiba-tiba seseorang mendatanginya. You shot by a cop a little over 6 months ago. That's privileged information. I'm gonna have to ask you to leave. Cop's name. Now, perhaps this will jog your memory. Adegan pun berpindah di Star Labs. Diperlihatkan Dr. Wells dan Cisco sedang meluangkan waktunya untuk menonton film bersama. Namun beberapa saat kemudian, terdengar alarm bahaya yang lokasinya merujuk pada kamar mayat Central City. Things are not any better with your family. Central City Morgue. Why would anyone want to rob a morgue? I gotta go. Emergency at the morgue. Sorry, I should go too. They're gonna need someone from the Barry yang mengetahui hal itu akhirnya bergegas menuju ke tempat tersebut. Namun di tengah perjalanan menuju lokasi itu, tiba-tiba hal aneh membuatnya bingung untuk sesaat. Taxi! Taxi! The coroner. He's dead. Beberapa saat kemudian, pihak kepolisian pun datang untuk menyelidiki kasus tersebut dan Barry memperlihatkan hasil temuannya kepada detektif Joe, yaitu berupa es, dan Barry mengatakan bahwa orang tersebut mati akibat dibunuh oleh hujan es. Listen to this. Please, no more. Stop. Who killed him? I know that voice. It's his brother, Mark. It was Detective West killed your brother. And he will pay for what he... Setibanya di Star Labs, mereka pun menjelaskan bahwa akibat ledakan partikel akselerator tersebut mengubah Mardon bersaudara menjadi metahuman, dan tampaknya Mark Mardon berencana untuk balas dendam atas kematian adiknya dan membuat detektif Joe sebagai target utamanya. Trigeminal headache. What? Trigeminal headache. I just remembered. During our run-in with Martin, Clyde, because the only way that Martin can control the weather is if he can take away that circuit. Clear skies. Joe, we'll find Martin. Don't worry. Pada scene berikutnya, terlihat Barry dan detektif Joe sedang menuju ke suatu tempat. Namun di tengah perjalanan, mereka diguyur hujan yang sangat deras. Dan anehnya, perakiraan cuaca hari ini menyebutkan bahwa hari ini sangatlah cerah. Man, it is coming down. Yeah. Another beautiful day here in Central City, not a cloud. Sementara itu di tempat lain, rekan kerja Iris tampak menyuruhnya untuk menyelidiki kasus menghilangnya Simon Stagg, yang menurutnya Dr. Wells terlibat dalam kasus menghilangnya Simon. Dikarenakan ia merupakan orang terakhir yang terlihat meninggalkan gedung tersebut sebelum Simon Stagg menghilang. Hi. Look, I just wanted to apologize. When you told me that Barry had feelings for you, you have feelings for him too. Hal itu pun segera Iris sampaikan kepada Barry. Menurutnya, beberapa bulan terakhir banyak hal aneh yang telah terjadi. Dan dia mempertanyakan apakah Dr. Wells masih bisa dipercaya setelah banyaknya kejadian aneh yang telah terjadi. It's about Harrison Wells.
A lot of strange things have been happening in Central City this past. He was there at Stag's office the night that Stag went Dr. missing. Wells is what? Responsible? Harrison Wells is a good man. Sisko pun memperlihatkan alat ciptaannya yang telah ia buat. Dia mengatakan bahwa dengan alat itu, kekuatan dari Mark Marsden dapat dinetralkan dan setidaknya mampu memperlambat penggunaan kekuatannya. Suck up whatever energy's floating around it like a sponge. You okay? You seem a little off. Something suspicious is going on with Dr. Wells. Simon Stagg. Apparently nobody's heard. Somebody at Picture News got it into Iris's head. Singkat cerita, malam pun tiba. Mark Marsden pun tampak menemui Detektif Joe di kantornya. Tujuan Mark ke sana yaitu untuk balas dendam kepada Detektif Joe karena telah menembak dan membunuh adiknya. Here I am. The least you can do is avenge him. Your brother killed my partner. This is between us. Mark pun menggunakan kekuatannya untuk membunuh Detektif Joe. Namun di saat itu juga, kepala kepolisian yang bernama Kapten David Singh melindunginya dan menerima serangan tersebut yang membuatnya tak sadarkan diri. Sementara itu di Star Labs, Sisko tampak mulai curiga dengan keterlibatan Dr. Wells dengan segala rangkaian kejadian yang terjadi saat ini. Sisko mengatakan kepada Kathleen bahwa di malam mereka menjebak The Reverse Flash, sebenarnya semua sistem pada jebakannya berfungsi secara maksimal. That's absurd. Yeah, I know. The night we trapped the Reverse Flash in the force field, he escaped. There's no reason that the containment system should have failed. Cisco, what you're saying doesn't make any sense. Can you keep Wells out of Star Labs tomorrow morning? Sementara itu di scene selanjutnya, Detektif Joe mendatangi apartemen persembunyian Mark Marsden dengan maksud menangkapnya. Namun ternyata Mark Marsden telah menyiapkan rencana untuk menjebaknya dan hasilnya pun Detektif Joe berhasil ditangkap. Where to next? Pada scene berikutnya, terlihat Sisko menyelidiki perangkap yang telah mereka buat sebelumnya, dan akhirnya dia menemukan sebuah kejanggalan, yaitu ternyata sosok The Reverse Flash yang terjebak malam itu hanyalah sebuah hologram. My goals are beyond your understanding. Di waktu yang sama di tempat yang berbeda, terlihat Detektif Joe telah sadar dari pingsannya dan terkejut melihat dirinya telah babak belur yang tentu saja itu merupakan ulah dari Mark Marsden. That's what you came here for, isn't it? Not Joe. Guess you'll never know what it really feels like to be God. I want so much more than an eye. Sementara itu, Kathleen berhasil mengajak Dr. Wells keluar dari Star Labs. Namun, beberapa saat kemudian, tiba-tiba Dr. Wells menghilang entah kemana. I want to thank you again. One thank you will suffice, I'm sure. So why don't we go to Star Labs and alert Cisco? Pada scene selanjutnya, Mark pun menelpon Iris dan mengatakan bahwa ayahnya masih hidup. Dan jika ayahnya ingin selamat, maka ia harus menemuinya di tepi pantai bagian selatan. She's on her way. Here's my dad. All right, I'm coming with you. For a second. No, Linda, I'm sorry. I really can't right now. It's an emergency. I have to go right now. Kembali ke tempat Sisko. Akhirnya, apa yang ia duga selama ini ternyata benar, bahwa Dr. Wells telah memanipulasi jebakan yang mereka buat, dan Dr. Wells selama ini telah menipu mereka.
incredibly clever, Cisco. You're him. I'm Eobard Thawne. Like Eddie. Dr. Wells pun mengatakan identitas aslinya kepada Cisco dan memperlihatkan bagaimana cara ia menjadi dua pada saat dirinya terlihat dihajar pada malam hari itu. It's an after image. You were there that night. You killed Nora Allen. I was there to kill Barry. Alasan Hubert Thawne masih berada di masa ini yaitu dia terjebak di sini selama 15 tahun karena kecepatannya telah menurun dan agar dapat membuatnya kembali pada masanya yaitu dengan cara memanfaatkan kecepatan yang dimiliki oleh Barry. I can help you. But you're not that smart. I've grown quite fond of you. Sementara itu, akhirnya Barry dan Iris mendatangi lokasi yang telah disepakati. Dan akhirnya Barry menunjukkan sosok dirinya sebagai The Flash yang membuat Iris sangat-sangat terkejut. I am so sorry. Mark pun memulai rencananya, yaitu menenggelamkan Central City dengan gelombang tsunami. Barry yang melihat hal itu pun menghubungi Kathleen dan meminta saran bagaimana cara menghentikan tsunami yang akan menerjang Central City. Dan tiba-tiba dan seperti biasa, film pun bersambung. Untuk penjelasan bagaimana cara Barry kembali ke masa sebelum terjadinya kejadian hari ini, itu akan saya bahas di episode yang akan datang atau episode 16. Dan untuk episode 13 dan 14 sangat-sangat disayangkan karena di take down YouTube. Aduh, sangat-sangat disayangkan karena terkena disclaimer sih. Jadi tidak diupload. Aduh, capek ngedit, capek narasi, HP kentang. Waduh. Seperti biasa di akhir video, sesi curhat. Waduh. Di bulan Agustus ini, waduh, suasana hati saya sedang kacau. Terus video di take down, terkena disclaimer. Waduh, cobaan. Maka dari itu jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe supaya saya semakin semangat untuk bikin videonya. Yuk, like, comment, share, dan subscribe. Serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan akhir kata, bye-bye. Yuk.